Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari kelas akuntansi 4A NIM 2018-010094 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan analisis laporan keuangan perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada PT Multi Indo Citra Tbk. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai PT Multi Indo Citra Tbk. Di dalam perusahaan pasti terdapat visi dan misi. Di sini ada visi dan misi PT Multi Indo Citra Tbk. Di sini visinya menjadi pemasar utama bagi produk-produk konsumen yang aman, berkualitas dengan harga kompetitif serta memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Lalu misinya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan teknologi guna memenuhi kepuasan pelanggan serta meningkatkan nilai bagi masyarakat dan pemegang saham. Baik, selanjutnya mengenai profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Januari 1990. Perusahaan ini kegiatan usahanya bergerak pada perdagangan umum atas barang-barang konsumsi, perlengkapan bayi, dan produk perawatan kesehatan serta kosmetik. Lalu jenis perusahaannya, perseroan terbatas terbuka, dan kepemilikan sahamnya itu tertinggi ada pada PT Buana Geraha Utama sebesar 48,81%, Sukato Bujung 10,5%, Publik 43,93%, dan saham Triasuri sebesar 0,76%. Jika ingin mengetahui perusahaan ini lebih lanjut, bisa mengunjungi halaman websitenya. Baik, selanjutnya ada poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang satu analisis perbandingan neraca, dan yang kedua analisis perbandingan laba rugi, dan yang ketiga analisis rasio, dan yang keempat analisis common size, dan yang kelima analisis trend, yang selanjutnya analisis DuPont, dan selanjutnya analisis cross section, dan yang terakhir analisis time series. Sini ada analisis perbandingan neraca. Langsung saja analisis keuangan yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang dapat kita lihat bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Selama periode waktu 5 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2020, yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua, dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2017 atas 2016, untuk menghitungnya itu dengan cara total aset 2017 dikurangi total aset tahun 2016, kemudian dibagi total aset tahun 2016. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba usaha, dan laba komprehensif. Untuk menghitung persentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2017 atas 2016. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total pendapatan 2017 dikurangi total pendapatan tahun 2016, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2016. Baik, selanjutnya di sini ada analisis rasio. Rasio likuiditas, yaitu yang mana terdapat current ratio dan quick asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk quick asset test ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar, lalu yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio Laplace, yang mana terdapat debt to equity asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Untuk debt to equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas.
Lalu yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio activity, yang mana terdapat aset turnover dan receivable turnover. Untuk aset turnover, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva, dan untuk receivable turnover yaitu dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin itu sendiri cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan, dan untuk return of equity yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada analisis common size. Common size untuk menghitung persentasenya adalah dapat dihitung dengan cara untuk aset, semua aset dibagi dengan total aset, dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Selanjutnya analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya yaitu untuk pendapatan, laba bruto, dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Analisis tren. Tren pada neraca untuk mendapatkan hasil persentasenya itu dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh 2016 dibagi tahun 2016, 2017 dibagi dengan tahun 2016, dan sampai seterusnya. Analisis tren pada laba rugi. Untuk menghasilkan persentase perhitungannya caranya sama dengan menghitung pada analisis tren pada neraca. Analisis DuPont, yang mana analisis ini yang kemudian akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya analisis cross section. Cross section untuk rata-rata aritmetika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5 tahun, karena periode waktunya dari 2016 sampai dengan 2020 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmetika nilai buku dapat dihitung dengan cara itu nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Lalu untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2016 dibagi total ROA selama 5 tahun dikali dengan ROA tahun 2016, begitu dengan seterusnya. Dan untuk menghitung mediannya itu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian nilai bukunya di nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dan yang terakhir analisis time series, yang mana terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwa PT Multi Indo Citra dapat memberikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana analisis yang telah dilakukan kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020, serta mengetahui kinerja perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.